Kegagalan Thailand melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini membuat banyak pihak mulai menyebut kalau level Thailand kini benar-benar ada di bawah Indonesia. Terlebih, semua juga tahu kalau meskipun udah dihuni banyak pemain dari Eropa, PSSI masih mencari nama-nama terbaik agar timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 nanti. Itulah kenapa status tim terkuat di ASEAN yang selama ini disandang Thailand seolah beralih begitu saja ke Indonesia. Namun, di sini Madam Pang nggak tinggal diam, di mana ia sama sekali menolak kalau timnas Thailand setertinggal itu dengan Indonesia. Bahkan ia dengan terbuka juga pernah mengatakan kalau level Indonesia masih berada di bawah Thailand. Maka dari itu, untuk membuktikannya, sebagaimana dilansir dari media Vietnam, Papluat, Thailand berniat mengundang Indonesia untuk ikut turnamen tahunan Kings Cup 2024. Selain itu, untuk tambah meyakinkan banyak pihak, Madam Pang pun juga berniat menaturalisasi pemain keturunan bernama Jude Soon-Sub-Bell yang kini main untuk Tottenham Hotspur. Sesuatu yang pastinya akan menarik karena ya sejauh ini publik pun juga penasaran gitu loh, apakah timnas yang sekarang benar-benar bisa mengangkangi Thailand? Karena jika dipikir-pikir, setelah Vietnam, ya tim terkuat di ASEAN tentu saja Thailand. Harus diakui kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Gak cuma media-media lokal, namun media-media asing, entah itu di ASEAN, Asia, atau Eropa, banyak memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun terakhir. Sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem. Namun dengan beragam pencapaian yang ada, baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa dianggap sebelah mata. Yap, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia, terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain keturunan. Terlebih, pemain yang baru aja masuk seperti Jesus, Nathan Chu, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, serta Kelvin Verdong dinilai benar-benar memberikan warna yang jauh lebih berbeda. Dan setelah memastikan satu tempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia plus satu tempat di Piala Asia 2027, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Karena di sisi lain, dua tim rival utama yakni Thailand serta Vietnam sedang mengalami penurunan performa. Sementara itu, meski mengakui kalau Thailand sekarang sedang berada di fase tidak baik, Madam Pang benar-benar menolak kalau Thailand kini dianggap udah berada di bawah Indonesia. Baginya secara level, Thailand masih di atas Indonesia. Dan itu pernah ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal Harimau Malaya. Ya, saya tidak yakin soal itu. Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat dekat. Bahkan ketika kami saat ini ranking FIFA 101, tetapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya. Ucap Madam Pang dilansir dari channel Harimau Malaya. Lebih lanjut, Madam Pang sendiri ingin membuktikan sendiri ucapannya. Yap, dilansir dari media Vietnam, Papluat, kalau Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tentu saja tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. Sebagai informasi, FAT sendiri biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun, di mana timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain sebagai undangan. Yang mana 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas,
serta satu kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN. Nah, menurut Pak Pluat, kriteria satu negara Asia Tenggara mungkin akan jatuh ke timnas Indonesia alih-alih timnas Vietnam. Sebab ya tadi, saat ini skuad asuhan Sinteyong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis media tersebut. Yap, di sisi lain, belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu, dimainkan pada tanggal 7-10 September 2023 atau bertempatan dengan FIFA Matchday. Namun kita semua juga tahu kalau di FIFA Matchday, agenda timnas Indonesia adalah main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga, ya sorry to say, AFF aja udah bukan prioritas apalagi Kings Cup. Asik. Intinya, Indonesia pastinya fine-fine aja ikut ajang tersebut dan dengan kekuatan terbaik. Akan tetapi jika itu belum bisa terlaksana tahun ini, mungkin bisa tahun depan. Bukan sombong atau gimana-gimana. Sejauh ini hubungan Indo-Thailand pun adem ayem aja. Jadi ya, tadi hanya bercanda aja ya. Yap, terlepas dari itu, sekarang fokus timnas senior adalah 100% untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia dan memperkuat tim sebaik mungkin. Namun, kita juga nggak bisa menapik kalau sejauh ini nggak sedikit yang penasaran apakah dengan skuad yang seperti ini, kita bisa dengan mudah mengalahkan Thailand seperti kita mengalahkan Vietnam. Sebab bagaimanapun, itu belum pernah terjadi. Apalagi Madam Pang, dilansir dari ASEAN Football, tengah berproses untuk menjadikan pemain keturunan yang kini main untuk Tottenham U21 bernama Judson Subel untuk bisa main bersama timnas Thailand. Dan kabarnya pemain 20 tahun tersebut tertarik. Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi sebuah langkah awal bagi Thailand untuk masuk era baru seperti timnas Indonesia. Nah, di sini pun kita juga ambil sisi positifnya. Karena dengan begitu, mungkin tim-tim ASEAN lainnya akan terpacu dan itu akan membuat peta persaingan jadi ketat. Imbasnya tim-tim di ASEAN pada akhirnya nggak akan lagi diayam-ayamin oleh tim-tim besar Asia lainnya. Apalagi jika wacana yang sedang digodok oleh FIFA untuk menjadikan Piala AFF sebagai bagian dari turnamen resmi bisa lebih cepat diputuskan. Maka semua sepakat kalau Piala AFF akan jadi lebih bergengsi karena setiap tim bisa main dengan kekuatan terbaik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.